Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu hudah, amma ba'd. Para santri digital yang saya muliakan, alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan di dalam pesantren digital Aswa, yang dalam hal ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Wasiatul Mustafa, yang pada pertemuan kali ini kita masih di dalam fasal menerangkan wudhu dan sholat. Untuk itu mari bersama-sama langsung saja kita lanjutkan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza kabbarta lis-sholat fafarrij asabi'aka warfa yadaika hadwa mankibaika wa idza kabbarta yafadu yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fadu yadaika ala rukbatika wa farij baina asabi'ika. Yang artinya kurang lebih, wahai Ali, jika kau takbir hendak sholat, atau jika kau melaksanakan sholat ketika takbir, maka renggangkanlah jari-jarimu dan angkatlah kedua tanganmu sampai lurus dengan kedua pundakmu. Dan jika engkau takbir, letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu tepat di bawah pusarmu. Dan jika engkau rukuk, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu dan renggangkanlah jari-jarimu. Jadi ini ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, Kanjeng Nabi bersabda, jika kau ketika takbir, maka takbir kedua tangan kita dengan merenggangkan jari-jari kita. Jadi jari-jarinya jangan dikepalkan, tapi harus direnggangkan, atau jari-jarinya direnggangkan. Dan juga sambil mengangkat tangan, maksudnya tangan kita diangkat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu tangan diangkat, kira-kira tangan kita itu sejajar dengan kedua pundak kita. Dan jika engkau takbir, letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu tepat di bawah pusar. Ketika kita sudah sampai di roknya akbar, tangan kita diletakkan di perut atau di bawah pusar. Yang tangan kiri duluan, lalu tangan kanan, otomatis nanti tangan kanan di atas tangan kiri kita. Dan jika engkau rukuk, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu. Dan jadi ketika kita rukuk, telapak tangan kita memegang lutut, atau kalau bahasa Jawanya dengkul. Jadi jangan di atas lutut, jangan di bawah lutut, tapi di lutut kita, kepada memegang lutut kita. Dan juga sambil memegang lutut, juga merenggangkan jari-jari. Jadi sekali lagi, jari-jari ketika kita memegang lutut di dalam rukuk, jari-jari jangan dikepalkan. Itu termasuk tata cara sholat. Selanjutnya, ya Aliyu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu asfir bisubhi wa shallil maghrib ba'da ya bisyamsi biqadri halabisatin fa inna dzalik min sholil anbiya alaihimussalam. Yang artinya kurang lebih, wahai Ali, bersegeralah melakukan sholat subuh, lakukanlah sholat maghrib setelah terbenamnya matahari seperti halnya memerah sapi. Artinya sebentar. Sesungguhnya demikian itu adalah perbuatan para nabi. Jadi ini kita
agar supaya bersegera di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat subuh dan juga sholat maghrib, karena itu waktu sholat subuh dan waktu maghrib itu hanya sebentar. Jadi bersegeralah di dalam melaksanakan sholat subuh dan juga melaksanakan sholat maghrib setelah terbenamnya matahari. Biqadri halabisatin, kira-kira hanya sebentar, seperti halnya memerah sapi. Istilahnya waktunya tidak lama. Fa inna dzalik min hisolil anbiya alaihimussalam. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan para nabi. Jadi itu masalah waktu sholat, terutama waktu sholat subuh dan waktu sholat maghrib yang istilahnya hanya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bismillah ya aliyu. Alaika bi sholatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika il haji wal umrah wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullahu wa ma yashhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Artinya kurang lebihnya, wahai Ali, lakukanlah sholat berjamaah, karena itu di sisi Allah seperti pahalanya sama dengan melakukan haji. Tidaklah suka melakukan sholat berjamaah kecuali mukmin yang benar-benar dicintai Allah, dan tidaklah suka meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang benar-benar dibenci Allah. Jadi kita dituntut untuk rajin melaksanakan jamaah, karena pahalanya orang berjamaah di sisi Allah itu seperti orang yang melakukan haji dan umroh. Artinya pahalanya itu sama dengan pahalanya orang yang melakukan haji dan umroh. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun. Tidaklah suka melakukan sholat berjamaah kecuali mukmin yang benar-benar dicintai Allah. Jadi kalau orang melaksanakan sholat berjamaah dengan rutin, otomatis orang tersebut benar-benar dicintai oleh Allah. Dan juga tidaklah suka meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang benar-benar dibenci Allah. Begitupun juga orang yang malas-malasan berjamaah atau yang tidak suka akan berjamaah, otomatis orang tersebut termasuk golongan orang yang dibenci Allah. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi abdun sajidun yaqulu fi sujudi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis selanjutnya kurang lebih artinya, wahai Ali, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang selalu bersujud dan berdoa dalam sujudnya. Dia juga berkata, ya Rabbi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang berhak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Jadi Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, sebetulnya lebih dicintai atau hamba yang lebih dicintai oleh Allah yaitu hamba yang bersujud di waktu malam atau melaksanakan sujud, dan juga hamba tadi mau berdoa dalam sujudnya dengan ucapan doa ya Rabbi atau Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada orang yang berhak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Jadi di dalam sujudnya dia berdoa meminta ampunan kepada Allah karena sudah menzalimi diri sendiri. Jadi untuk itu dia bersujud sambil meminta ampunan, karena dia juga sadar bahwa tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa-dosanya kecuali Allah. Itulah para santri-santri digital yang saya muliakan. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang telah kita kaji, kita pelajari, khususnya di dalam pesantren kita ini, pesantren digital, meskipun kita tidak bertemu langsung, semoga
ilmu-ilmu yang kita serap, ilmu-ilmu yang kita pelajari di dalam pesantren digital ini juga bisa kita amalkan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.